dari pihak keluarga sebenarnya sangat berharap tuh pelaku dihukum dengan seberat-beratnya, kalau itu sampai hukuman mati ya, hukuman paling tertingginya. Saudara, pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper berhasil ditangkap di rumah keluarga istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. AA, pelaku kasus jenazah dalam koper, tak berkutik saat ditangkap tim gabungan polisi di rumah istri yang baru dinikahinya di Palembang, Sumatera Selatan. Jejak AA sebagai pelaku pembunuhan Rini Mariani terendus polisi dari rekaman CCTV hotel tempat keduanya terakhir kali terlihat. Usai membunuh korban dan memasukkannya ke dalam koper untuk dibuang di wilayah Cikarang, Bekasi, pelaku kabur ke Palembang. Sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah Cikarang Barat pada pekan lalu. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban merupakan kasir dan pelaku adalah auditor internal perusahaan. Fakta lain yang ditemukan penyidik, setelah membunuh korban, tersangka menggasak uang sebesar 43 juta rupiah milik perusahaan yang hendak disetorkan bank oleh korban. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil oleh tersangka. Korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor ya di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang. Keluarga Rini Mariani, korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam koper dan dibuang di Bekasi, meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Keluarga tak menyangka pelakunya merupakan rekan kerja almarhumah di perusahaannya. Bahkan keluarga sempat bertemu dengan pelaku saat mencari tahu keberadaan korban saat hilang kabar. Kepada pihak keluarga, pelaku sempat menyarankan agar tak melapor ke polisi. Sementara suami korban meyakini pelaku membunuh sang istri karena ingin menguasai uang setoran korban sebagai kasir perusahaan. Atas perbuatannya, keluarga minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau dari pihak keluarga sebenarnya sangat berharap tuh pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Kalau bisa sampai hukuman mati ya, hukuman paling tertingginya. Hari Kamis minggu kemarin tuh sempat bertemu dengan pelaku di kantor pusatnya, dan saya sama anak almarhum yang pertama tuh sempat ngobrol juga gitu dengan pelaku tuh, dan pelaku memang menyarankan saya untuk tidak melaporkan ke pihak berwajib terlebih dahulu dan menyarankan untuk membicarakan secara kekeluargaan dengan keluarga pihak suaminya. Kalau saya kepinginnya hukuman mati, karena ini yang saya ikuti ini udah si pelaku udah merencanakan. Kedua, dia sangat biadab, jadi dia tahu keseharian dia sebelum udah mempelajari semuanya. Misteri siapa pembunuh perempuan dalam koper yang jasadnya ditemukan di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Kamis pekan lalu diungkap polisi. Tersangka pembunuhan bernama Ahmad Arif ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan lewat serangkaian bukti yang tercecer di lokasi pembunuhan. Salah satu bukti kekejaman pelaku terekam lewat CCTV di hotel tempat pelaku mengeksekusi korban. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik pelaku beserta korban masuk ke dalam sebuah kamar hotel di kawasan Bandung, Jawa Barat. Keduanya tiba di hotel pada Rabu 24 April lalu dan setelah kurang lebih 9 jam, pelaku keluar dengan membawa koper berwarna hitam yang berisi jenazah korban. Berdasarkan keterangan polisi, korban dan pelaku merupakan rekan kerja.
Dalam kasus ini, pelaku diduga mengincar uang perusahaan senilai 43 juta rupiah yang dikelola korban. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut, dalam mengungkap kasus ini, polisi perlu mendalami latar pembunuhan yang dilakukan pelaku. Yang lain adalah motif instrumental. Bagaimana sang pelaku ingin mendapatkan manfaat tertentu dari diri korban. Nah, persoalannya adalah apakah pelaku memang sungguh-sungguh sejak awal punya niatan untuk menghabisi korban, ataukah ini merupakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia? Itu yang perlu dicek atau diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, Kamis pekan lalu, jasad korban yang berusia 50 tahun ditemukan dalam sebuah koper di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Pendalaman masih dilakukan polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam koper. Lalu apakah motif uang menjadi alasan utama tersangka menghilangkan nyawa korban? Kita bahas bersama kriminolog UI Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya, Mbak Hanifah, ini kan polisi mengungkap korban membawa uang kantor yang ia kelola selaku kasir saat menemui pelaku. Apakah sudah bisa terungkap jika memang motif pembunuhan adalah ingin menguasai uang yang dikelola korban? Ya, baik. Jadi sebetulnya motif itu ada dua ya, seperti yang disampaikan sama Bang Reza tadi itu. Yang pertama emosi, yang kedua adalah instrumental. Instrumental itu kepemilikan terhadap, antara lain isinya adalah kepemilikan terhadap segala sesuatu gitu ya, baik kedudukan maupun ekonomi dan lain-lain gitu ya. Nah, ini harus diketahui adalah apakah sebelumnya memang ada hubungan tertentu atau tidak sama sekali, hanya murni masalah ekonomi atau masalah uang. Karena kan kita tahu di balik itu semua polisi juga sudah mengungkap bahwa si pelaku ini mengambil uang itu untuk membiayai pernikahannya gitu. Jadi ini harus diungkap lebih jauh. Mbak Hanifah, ini kan pelaku juga sempat menutupi kasus ini kepada keluarga saat keluarga mau mencari korban dan juga dikatakan lebih baik tidak melapor ke polisi. Ini apa yang dilakukan pelaku? Apakah memang sudah ada niatan untuk mengaburkan motif pembunuhan? Sebetulnya ini juga yang harus dilakukan atau diungkap oleh polisi. Tapi menurut saya, dengan dia mengajak korban itu ke suatu tempat, dengan dia menyiapkan tempat khusus untuk menyimpan jasadnya, ini sudah termasuk dalam kejahatan terencana gitu ya. Lalu setiap pelaku itu sudah mengukur tujuannya siapa, targetnya siapa, apa yang akan diambil. Yang ketiga itu sumber daya, kekuatan dari korban itu maupun kekuatan dari diri sendiri. Selanjutnya adalah resiko yang akan dihadapi. Nah, resiko yang akan dihadapi inilah yang membuat pelaku itu bisa membuat skenario baru untuk menutupi perilaku jahatnya tadi itu. Mbak Hanifah, apakah ini sudah bisa dipastikan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana atau tidak? Karena kan diduga kejadiannya terjadi di kamar hotel. Dan seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Reza bahwa kita tidak tahu apakah penganiayaan yang berujung pada kematian korban atau seperti apa. Menurut Anda seperti apa? Banyak hal yang harus diungkap ya. Terutama seperti ini, ketika Bang Reza tadi bilang, apakah ini ada hubungan khusus gitu ya? Bisa jadi ini menjadi kejahatan atau pembunuhan tidak berencana ketika dua orang tadi itu masuk ke dalam kamar hotel, terus dia sesuai kesepakatan, lalu dibunuh dengan menggunakan barang-barang yang ada di situ, sehingga dia tidak mempersiapkan. Tapi ketika dia membawa ke tempat itu dengan tujuan tertentu, menyiapkan koper untuk memasukkan, artinya ada baju-baju yang tidak masuk ke koper itu lagi, berarti ini sudah direncanakan. Mbak Hanifah, terakhir, ini kalau kita lihat dari rekaman CCTV, tampaknya terduga tidak melakukan pengancaman saat itu karena dilihat dari korban yang dengan sukarela masuk ke kamar hotel. Bagaimana Anda melihat ataupun menilai saat tindakan tersebut? Jadi oleh sebab itu ya kita perlu tahu kenapa si korban ini merelakan diri diajak ke hotel. Apakah sebelumnya punya hubungan khusus sehingga dia merelakan diri untuk menjadi korban dalam tanda kutip ya, merelakan diri untuk masuk ke dalam hotel itu, atau ada iming-iming tertentu apa gitu, apa sejauh mana kedekatan mereka sehingga biasanya perempuan diajak ke hotel kan dia tidak mau gitu loh. Apakah ada rapat tertentu? Kalau rapat tertentu apakah harus masuk ke dalam kamar hotel gitu ya?
ini yang harus diungkap oleh polisi. Benarkah hanya rekan kerja atau ada hubungan lain sehingga korban bisa memberikan dirinya untuk dibawa ke tempat yang sangat-sangat bahaya karena sangat-sangat privasi. Mbak Hanifa, kalau korban sudah meninggal dunia, sudah kehilangan nyawanya, studi forensik apa yang bisa dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian korban? Oke, jadi yang tadi itu diungkap dari CCTV itu termasuk forensik, sebagian dari forensik. Selebihnya adalah apa yang dilakukan dalam proses pembunuhan itu. Kan kita tahu ya, kepalanya kepalanya remuk gitu ya. Jadi menggunakan barang apa si pelaku itu melakukan pembunuhan. Ini yang perlu dibongkar oleh kepolisian. Sehingga kita tahu sejauh mana mereka melakukan pembunuhan ini, perencanaan pembunuhan ini. Karena itu yang menentukan pasal-pasal yang akan diberikan kepada pelaku. Baik, terima kasih atas perspektif Anda. Hanifah Hasnah, kriminolog UI, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia.